Ada bullying, ada merokok, ada narkoba, kemudian ada perilaku menyakiti diri, perilaku seksual berisiko, dan perilaku antisosial. Aha, apa itu? Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat? Nah, kali ini perkenalkan, nama saya Bu Fira Nur Afrianti dari SMP Negeri 6 Rembang akan menyampaikan materi tentang perilaku beresiko. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang, Bu Guru kasih salam setara dulu ya pada kalian. Nanti kalian menirukan ya di rumah ya. Oke, seperti ini. Salam setara, semangat dunia remaja. Nah, bisa kan? Oke. 1. Peserta didik dapat belajar membangun identitas diri, belajar mengambil keputusan, dan membangun penilaian akan dirinya dan orang lain. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku berisiko yang berdampak positif dan negatif. 3. Peserta didik dapat mengembangkan pola hidup sehat, mengembangkan konsep diri yang positif, dan menghindari berbagai perilaku berisiko yang berdampak negatif. Nah anak-anak, bagaimana kamu menggambarkan masa remaja itu? Seru? Menyenangkan? Atau penuh dengan drama? Pada masa remaja terjadi perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang terjadi sangat pesat. Hal ini menuntut para remaja melakukan penyesuaian diri dengan kondisi mereka saat ini. Beberapa remaja dalam menyesuaikan diri berlangsung tanpa masalah karena mereka mendapat dukungan dari orang tua dan guru. Tetapi ada sebagian remaja yang mengalami masalah yang nantinya akan muncul perilaku-perilaku berisiko. Perilaku berisiko pada remaja adalah bentuk perilaku yang membahayakan kesejahteraan, kesehatan, bahkan dapat merugikan orang lain. Perilaku berisiko ada 2, positif dan ada juga yang negatif. Perilaku yang positif adalah perilaku yang memiliki resiko besar, seperti olahraga yang terlalu ekstrim. Contohnya apa? Contohnya seperti panjat tebing, menyelam, dan mendaki gunung. Perilaku berisiko tidak selalu berdampak negatif. Nah, ketertarikan remaja yang melakukan sesuatu yang mengandung resiko itu juga akan memberi pengaruh positif pada remaja, seperti bisa mengambil keputusan. Tetapi sebelum itu, remaja harus bisa mempertimbangkan segala pilihannya dengan beberapa faktor. Sedangkan perilaku beresiko yang negatif adalah perilaku yang memiliki resiko sangat serius. Seperti apa anak-anak? Contohnya, 1. Perilaku menyakiti diri sendiri. 2. Perilaku bullying atau kekerasan. 3. Perilaku merokok. 4. Perilaku seksual beresiko. 5. Perilaku penyalahgunaan narkoba. 6. Perilaku antisosial. Faktor dalam diri remaja itu sendiri
Dan faktor eksternal meliputi 1. Faktor keluarga. Biasanya hubungan yang kurang harmonis antara orang tua dan anak bisa mengakibatkan remaja itu mengalami perilaku berisiko. 2. Pengaruh negatif teman sebaya. Biasanya remaja itu terpengaruh dan sulit menolak ajakan dari temannya. 3. Faktor akses informasi yang negatif. Biasanya remaja itu lebih mudah mengakses yang negatif daripada yang positif karena tidak ada kemampuan untuk memilih informasi yang tepat. 4. Pengaruh komunitas yang negatif. Kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, komunitas yang acuh dan permisif pada pelanggaran dapat menjerumuskan remaja itu mengalami perilaku beresiko. Bagaimana ciri-ciri remaja yang rentan terhadap perilaku beresiko? Yang pertama, remaja dengan tingkat resiliensi atau daya tahan yang rendah. Seperti apa? Misalnya, remaja itu suka menyerah, menghindari suatu masalah, dan tidak punya semangat untuk bangkit. Yang kedua, remaja dengan self-esteem yang rendah. Seperti apa? Misalnya, remaja itu kurang percaya diri akan kemampuannya. Terus, remaja itu kurang mampu melawan tekanan. Dan remaja itu kurang mengekspresikan diri terhadap lingkungan sosialnya. Dan remaja itu tidak bisa menerima dirinya. Yang ketiga, remaja dengan tingkat self-efficacy yang rendah. Seperti apa ya? Seperti misalnya remaja itu suka menyerah dan menghindari pada suatu tugas yang di luar kemampuannya. Terus, remaja itu kurang mempunyai dorongan yang kuat untuk dirinya berubah. Yang keempat, remaja dengan ciri kelompok marginal. Seperti apa ya? Kelompok marginal adalah kelompok yang berasal dari kalangan minoritas, baik secara minoritas suku, agama, dan ekonomi. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang harus kalian hindari untuk mencegah perilaku berisiko. Apa saja itu? Seperti kalian harus mengembangkan pola hidup sehat dengan cara tiap hari berolahraga. 2. Kalian harus bisa mengembangkan konsep diri yang positif agar bisa menerima diri sendiri dengan baik. 3. Kalian harus bisa mengembangkan atau mengeksplorasi potensi diri seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Oh ya anak-anak, untuk memudahkan menghafal materi perilaku berisiko hari ini, Bu Guru ada sebuah lagu ubahan dari lagu Naik Delman. Nah, kalian di rumah siap mendengarkan ya? Perilaku beresiko banyak jenisnya. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Yang negatif jangan dicoba, jangan ditiru. Berbahaya, merugikan kita sendiri. Merokok, narkoba, bullying, dan seks bebas. Perilaku beresiko menyakiti diri. Ayo semua jangan sampai salah langkah. Hidup sehat, kembangkanlah potensi diri. Merokok, narkoba, bullying, dan seks bebas. Perilaku beresiko menyakiti diri. Ayo semua jangan sampai salah langkah. Hidup sehat, kembangkanlah potensi diri. Kesimpulan pembelajaran setara kali ini bertema perilaku berisiko
yaitu kita tahu bahwa perilaku beresiko tidak selalu negatif. Kita harus bisa mempertimbangkan banyak faktor untuk memilih agar remaja itu bisa membangun identitas diri dan mengambil keputusan yang tepat. Dan kita harus bisa menghindari perilaku-perilaku berisiko yang berdampak negatif. Nah, anak-anakku, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kalian memang luar biasa. Sebelum guru akhiri, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatian anak-anak, Bu Guru ucapkan dalam 6 bentuk bahasa. Thank you, danke, arigato, sisi, syukron, merci. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.